Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Tata Pamong PPMPS Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta dengan anggota saya sendiri Alfiani Khalifatur Rosidah NPM 146, Novia Mutiara Argita NPM 090, dan Frivia Nurjana NPM 136. Untuk yang pertama yaitu profil PPMPS Akuntansi UPY. Nah, untuk mendukung pengembangan kurikulum, universitas memiliki program yang disebut dengan PPMPS. PPMPS merupakan pelaksana penjamin mutu program sarjana, di mana salah satu tugas dari PPMPS adalah mengembangkan kurikulum program studi akuntansi. Pada Universitas PGRI Yogyakarta, program PPMPS sudah mulai diterapkan, di mana pada periode pertama, Ibu Dr. Randa Trisiwi Nugrahani, MSI, turut menjadi bagian dalam program PPMPS Akuntansi UPY. Nah, dalam hal ini, lembaga memiliki lembaga pendidikan atau universitas, yaitu Badan Penjamin Mutu atau BPM. BPM membuat kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana penjamin mutu program sarjana. PPMPS digunakan untuk melaksanakan kebijakan guna meningkatkan kerja mutu yang ada di universitas. Nah, kemudian tujuan dilakukannya audit yang pertama untuk membantu PPMPS dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa. Yang kedua, untuk mengevaluasi seberapa efektifnya program BPMPS diterapkan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada PPMPS Akuntansi UPY tidak memiliki struktur organisasi. Namun, yang memiliki struktur organisasi adalah BPM atau Badan Penjamin Mutu. Nah, skema struktur organisasi BPM yaitu yang paling atas adalah BPM atau Badan Penjamin Mutu, kemudian di bawahnya divisi, dan kemudian di bawah divisi ada PPMPF dan PPMPS. Nah, PPMPS ini diketuai oleh Bapak Muhammad Sulkhanul Umam, MSI. Yang selanjutnya yaitu penetapan permasalahan. Nah, kami di sini mengambil 4 permasalahan dalam mengaudit mengenai PPMPS Akuntansi UPY ini. Untuk yang pertama yaitu kualitas PPMPS pada program studi akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. Yang kedua, keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pengembangan program PPMPS Akuntansi UPY. Yang ketiga, permasalahan program PPMPS Akuntansi UPY selama kuliah online. Dan yang keempat yaitu dampak adanya COVID-19 pada penerapan PPMPS Akuntansi UPY. Slide selanjutnya itu rancangan daftar pertanyaan. Yang pertama, apakah program PPMPS Akuntansi UPY dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya? Kondisi PPMPS Akuntansi UPY tidak memiliki rencana kerja, kriterianya penentuan program kerja dilakukan oleh BPM, penyebabnya program kerja ditentukan oleh BPM dan dilaksanakan oleh PPMPS. Akibatnya BPM bertanggung jawab penuh untuk menentukan program kerja PPMPS. Yang kedua, apakah PPMPS Akuntansi UPY telah menentukan metode yang tepat? Kondisinya tidak menggunakan metode apapun. Kriterianya, Dikti menetapkan standar untuk akreditasi, penyebabnya metode ditentukan oleh standar yang dibuat Dikti mengikuti standar SNI Dikti. Akibatnya standar Dikti yang berubah mengakibatkan metode yang dibuat sebelumnya kurang relevan. Yang ketiga, apakah program PPMPS Akuntansi UPY itu telah berhasil mencapai tujuannya? Kondisinya sudah sesuai program yang telah ditetapkan PPMPS Akuntansi UPY. Kriterianya akreditasi bersinambungan dengan
pencapaian tujuan program PPMPS. Penyebabnya, program PPMPS akuntansi UPY yang dibuat BPM itu kurang tepat. Akibatnya, akreditasi yang tidak sesuai dengan rencana dikatakan belum. Yang keempat, itu apakah kendala PPMPS pada program sarjana akuntansi UPY pada saat pelaksanaan offline? Kondisinya, PPMPS akuntansi UPY berjalan dengan baik, dapat dikatakan tanpa kendala. Kriterianya, data dapat diperoleh dari prodi dengan didukung sarana prasarana. Penyebabnya, data yang diperoleh sesuai dan akibatnya itu tidak ada. Selanjutnya, apa saja kendala PPMPS akuntansi UPY pada saat pelaksanaan kuliah online saat pandemi sekarang ini? Nah, kondisinya itu pencarian data diri responden, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, atau siapa saja yang bersinambungan dengan program sarjana akuntansi. Kriterianya itu setiap per semester PPMPS menyebar kuesioner kepada responden, yaitu mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, atau siapa saja yang bersinambungan dengan program sarjana akuntansi. Penyebabnya, data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner online itu tidak dapat di-cover atau tidak dapat dijamin. Nah, akibatnya itu data responden itu sulit didapatkan. Pertanyaan selanjutnya itu apakah program pelaksanaan PPMPS akuntansi berdasarkan kebutuhan? Kondisinya, pelaksanaan telah dilaksanakan sesuai dengan monitoring dan evaluasi setiap semester. Kriterianya harus dipastikan terlebih dahulu mengenai monitoring dan evaluasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh BPM. Penyebabnya itu PPMPS belum memahami penerapan monitoring dan evaluasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh BPM. Akibatnya BPM menanggung beban atas pelaksanaan program PPMPS. Pertanyaan ketujuh, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi PPMPS akuntansi UPY? Kondisi sering terjadi keterlambatan pengisian kuesioner. Kriteria, bukti dari penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh responden. Penyebab, bukti pengisian kuesioner terlambat sampai ke bagian BPM. Akibat, data yang didapatkan kurang akurat. Pertanyaan ke-8, apakah anggaran PPMPS akuntansi terdokumentasi secara memadai? Kondisi APBU universitas dilibatkan di fakultas. Kriteria, anggaran PPMPS akuntansi UPY dijadikan satu dengan fakultas. Penyebab, PPMPS akuntansi tidak memiliki anggaran khusus. Akibat, PPMPS harus membuat laporan rincian anggaran yang diperlukan pada fakultas. Pertanyaan ke-9, bagaimana pelaksanaan standar operasional prosedur PPMPS akuntansi UPY? Kondisi SOP yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria SOP yang dilaksanakan harus dilakukan secara tepat. Penyebab, prosedur program PPMPS akuntansi UPY sesuai dengan SOP. Akibat, SOP PPMPS akuntansi UPY telah mencapai tujuannya. Selanjutnya, program kerja audit pendahuluan. Program yang diaudit PPMPS akuntansi UPY periode audit 2021 dilaksanakan oleh kelompok 7 yang terdiri dari Gita, Alfi, dan Juvia. Waktu yang diperlukan 7 hari. Langkah-langkah audit pendahuluan. Tujuan 1. Mendapatkan informasi umum mengenai program PPMPS akuntansi UPY. 2. Mengidentifikasi aspek manajemen dan berbagai masalah yang terjadi berkaitan dengan program PPMPS akuntansi UPY. 3. Sebagai dasar penyusunan program kerja audit tahap berikutnya, yaitu pengujian dan review atas sistem pengendalian manajemen. Langkah-langkah kerja. 1. Mendapatkan informasi
mengenai latar belakang program PPMPS Akuntansi UPY. 2. Menelusuri kelemahan dan mekanisme yang ada pada program PPMPS Akuntansi UPY. 3. Mengumpulkan informasi mengenai pengujian dan review atas kinerja PPMPS Akuntansi UPY. 4. Susunlah simpulan berbagai hal yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai PPMPS Akuntansi UPY. Diaudit oleh kelompok 7 terdiri dari kita, Alfi, dan Rusia, tanggal 29 Maret 2021. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.